worth-nya dari menjadi dosen nomor 4 gitu. Lalu SKB-nya apa? Syarat dan ketentuan berlakunya apa? Adik-adik harus suka belajar, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau adik-adik tipe merasa cukup, merasa pintar, merasa tahu, merasa ngerti, merasa puas dengan apa yang dimiliki, dipahami dan dikuasai saat ini, ya jangan jadi dosen karena nggak bisa, harus mau belajar terus, harus suka membaca karena bacaannya banyak sekali seperti itu. Jadi materi yang menjadi rujukan untuk kita sharingkan itu luar biasa banyak. Jadi kesimpulannya adalah apabila ditanya jadi dosen itu worth it atau tidak, jawabannya masih worth it dengan syarat dan ketentuan berlaku dari 4 worth it itu tadi dan 4 SKB itu tadi. Baik teman jiwa, sudah selesai sharing. Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini temanya tentang makna. Makna terutama membahas pertanyaan dari adik-adik Gen Z. Masih worth it nggak ya jadi dosen? Seperti itu. Mengapa pertanyaan ini muncul? Hal ini dikarenakan pada fenomena dan kontroversi akhir-akhir ini mengenai profesi dosen, terutama yang berkembang dalam 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini cukup signifikan kontroversi terkait dengan profesi dosen. Dari hashtag Twitter jangan jadi dosen, dari pekerjaan dosen yang begitu banyak, namun dengan remunerasi atau apresiasi gaji yang kurang, seperti itu juga tuntutan Serikat Pekerja Kampus kepada MK untuk memperbaiki undang-undang mengenai dosen dan guru, seperti itu. Pertanyaan muncul karena untuk menjadi dosen, jalan yang perlu ditempuh atau tangga yang perlu dinaiki tidak mudah ya. Karena apa? Yang pertama, lulusan harus minimal S2. Perkembangan terupdate adalah banyak sekali, bahkan kampus mempertimbangkan menerima dosen tuh hanya yang S3 atau ongoing S3. Karena memang tuntutan dosen adalah minimal pendidikan S3 untuk saat ini, sehingga menerima pendidikan minimal S2 dari pendaftar baru atau dosen-dosen baru itu merupakan opsi kedua, yang opsi utamanya adalah lulusan S3 seperti itu. Jadi itu syarat yang cukup tinggi ya, karena untuk mencapai gelar S3 memerlukan tenaga, pikiran, waktu, pemikiran, dan juga effort yang luar biasa seperti itu. Yang kedua, kenapa profesi dosen ini cukup sulit untuk diraih? Karena seleksinya sangat berlapis. Dari seleksi pada umumnya seperti psikotes, wawancara, tes kemampuan itu, tapi juga ada tes tambahan yaitu micro teaching. Jadi ada praktek mengajar, praktek berdialog, berdiskusi, tanya jawab seperti itu. Jadi dengan effort yang luar biasa dan juga dengan modal atau bekal yang luar biasa untuk mendaftar dosen, apakah masih worth it timbal baliknya seperti itu? Jawabannya masih dengan SKB, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku ini yang pertama adalah profesi dosen masih worth it dijalani adik-adik Gen Z kalau yang pertama adalah kalau adik-adik Gen Z memang suka penelitian, memang bisa penelitian. Karena apa? Dosen itu tidak hanya mengajar. Dosen itu tridharma, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Di mana dosen dituntut menghasilkan penelitian tiap semesternya, dan juga publikasi, dan juga pengabdian masyarakat. Sehingga bila adik-adik saat kuliah, baik S1 maupun S2, kurang suka melakukan penelitian, kurang tertantang, dan kurang flow kurang mengalir dalam menulis, itu lebih baik dipertimbangkan lagi untuk jadi dosen, karena itu akan menjadi beban atau tantangan yang sangat sulit adik-adik taklukkan kalau adik-adik tidak suka dan tidak bisa menulis paper publikasi seperti itu. Jadi itu syarat pertama, syarat ketentuan berlaku mengapa dosen itu masih worth it. Worth it-nya apa? Worth it-nya adalah kalau adik-adik memang bisa dan suka penelitian, dana hibah yang tersedia tuh
cukup banyak, walaupun untuk mendapatkannya perlu berkompetisi seperti itu. Namun apabila adik-adik benar-benar kompeten di situ, benar-benar suka dan mampu dalam bidang penelitian, dana hibah yang tersedia dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Bahkan ada dengar-dengar ada yang sampai mencapai miliaran bila memang mampu melakukan penelitian dengan baik seperti itu. Lalu worth it yang kedua apa? Worth it yang kedua adalah bila adik-adik memiliki jiwa keibuan atau jiwa kebapaan. Bila adik-adik memiliki jiwa keibuan atau jiwa kebapaan, menjadi dosen tuh masih sangat worth it sekali. Karena apa? Karena adik-adik akan menyalurkan jiwa keibuan, jiwa kebapaan, mengayomi dalam mengajar seperti itu. Karena saat mengajar mahasiswa, mengajar adik-adik yang dalam jenjang S1, S2 seperti itu, adik-adik akan banyak memberikan ilmu dan banyak memimpin. Bila adik-adik tidak memiliki jiwa keibuan dan jiwa kebapaan di situ dan memang tidak suka sharing, tidak suka explain atau menjelaskan, itu lebih baik dipertimbangkan lagi untuk menjadi dosen, karena dosen itu memerlukan jiwa yang mengayomi seperti itu. Worth it-nya apa? Worth it-nya adik-adik Gen Z bila memilih profesi dosen saat mengajar mahasiswa, saat explain ke mahasiswa, itu fun sekali. Karena apa? Karena sesi yang paling menyenangkan adalah saat tanya jawab. Bila adik-adik benar-benar kompeten dan menguasai materi dengan baik, tanya jawab itu akan menjadi sarana advancing, jadi naik level, sarana widen horizon, memperluas wawasan yang sangat luar biasa menyenangkan, karena itu menantang jiwa kita untuk memperdalam keilmuan kita dengan cara pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa seperti itu. Lalu SKB-nya apa? Syarat dan ketentuan berlakunya. Syarat dan ketentuan berlakunya apabila adik-adik Gen Z itu tidak terlalu memiliki jiwa bersaing ya, dalam artian gini, saya ragu ya ada dosen yang bersaing dengan mahasiswa karena memang levelnya berbeda, pengalamannya berbeda, keilmuannya berbeda. Tapi ada sebetulnya ada yang dosen merasa tersaingi oleh mahasiswanya karena mungkin mahasiswanya pintar, mahasiswanya banyak pengalaman atau dan sebagainya. Dan itu terjadi di mahasiswa saya yang di kampus yang lama tuh, sampai di bahasa Jawa tuh diceng gitu, di pressure oleh dosennya karena dosennya kurang menyukainya. Tapi mahasiswa saya juga berefleksi bahwa dia mungkin terlalu ngotot, terlalu percaya diri, overconfident, sehingga kurang respect atau seperti itu. Jadi memang dinamikanya berbagai macam gitu. Jadi fenomena yang terkait hal ini bahwa dosen bersaing dengan mahasiswa ini merupakan jarang terjadi, namun ada seperti itu, ada. Dan itu lucu ya, lucu karena seharusnya kan mengayomi ya, karena memang anaknya lah mahasiswa. Jadi kalau adik-adik nggak punya jiwa kebapaan dan keibuan yang mengayomi, lebih baik nggak usah kayak gitu. SKB kedua apa? SKB kedua, bila adik-adik memang suka develop people, jadi membangun orang, membangun remaja, membangun pemuda, membangun karakternya, pola pikirnya, daya juangnya. If you love it, it's the right job for you. But it's not that easy and it's not that always fun. Karena apa? Mahasiswa tuh ada yang menyebalkan kayak gitu, ada yang kurang sopan, ada yang nggak tahu terima kasih. Tapi ada mahasiswa yang benar-benar bersyukur sekali bahwa kita berbagi ilmu. Ada mahasiswa yang benar-benar tahu membawa diri, posisinya. Tapi seperti dunia ini ya, tidak hanya dunia dosen dan mahasiswa, semua pun dunia RT RW, dunia kepolisian, dunia kantor HR, dunia kantor teknik atau BUMN, semua pun pasti ada orang-orang yang menyenangkan, baik, suportif, dan ada orang-orang yang menyebalkan, tidak menghargai, kurang sopan dan sebagainya. Jadi memang itu terjadi di semua dunia, di semua bidang seperti itu. Namun itu akan sangat men-trigger bila itu dilakukan mahasiswa. Karena apa? Karena secara struktur organisasi, secara stratifikasi sosial, mahasiswa tuh di bawah dosen. Sehingga kalau ada mahasiswa yang kurang sopan, kurang respect,
kurang memahami posisinya. Itu memang bila teman-teman nggak punya jiwa yang jembar, dada yang jembar itu bahasa Jawa dari lapang dada, itu akan mudah tertrigger. Jadi santai aja, biarin aja mereka ya belum paham kayak gitu, belum paham posisinya, belum paham seperti itu. Lalu worth it yang ketiga apa? Worth it yang ketiga adalah saat menjadi dosen, teman-teman memiliki jenjang karir yang terstruktur seperti itu, jenjang karir yang jelas tangganya gitu. Jadi adik-adik Gen Z perlu memperjuangkan jenjang karir itu seperti itu. Lalu apa sisi worth it-nya? Sisi worth it-nya adalah dengan jenjangnya karir yang jelas, adik-adik tidak akan stuck di tempat, akan berkembang terus, cuma perjuangannya memang besar. Selain itu worth it yang ketiga selain jenjang karir juga banyak tunjangan. Dosen itu sebenarnya banyak tunjangan seperti tunjangan fungsional, struktural gitu. Jadi bila adik-adik menjabat ada tunjangannya, bila adik-adik naik level pendidikan ada tunjangannya, UTS dapat honor, UAS dapat honor, koreksi dapat honor. Sebenarnya perintilannya tuh banyak seperti itu. Cuma kalau dikumpulkan sama BUMN ataupun swasta yang semisalnya swasta bonafit itu memang masih jauh seperti itu. Cuma kalau adik-adik sekali lagi yang pertama tadi memang suka dan bisa penelitian, ngegas di situ aja, karena disitulah dana-dana hibah, disitulah proyek-proyek kerjasama dengan perusahaan, proyek-proyek kerjasama dengan instansi, pemerintah itu terbuka lebar gitu. Lalu sisi SKB-nya apa nih untuk jenjang karir dan tunjangan yang cukup bervariasi gitu. SKB-nya adalah gaji pokoknya kecil dan tunjangan itu tidak selalu ada sebetulnya dan juga bisa bertambah berkurang seperti itu. Selain itu sisi SKB-nya adalah syarat ketentuan dan berlakunya adalah pelan gitu, karena dosen itu dunia pendidikan dan perlu diketahui bahwa dua dunia yang sangat senioritas itu ada dunia militer dan dunia pendidikan, di mana yang jenjang karir dan jabatan-jabatan itu yang memimpin yang senior, yang lebih senior berdasarkan lama mengabdi gitu. Itu dunia pendidikan dan dunia militer tuh memang seperti itu. Beda dengan dunia perusahaan. Kalau dunia perusahaan adik-adik pinter, adik-adik kompeten, adik-adik kreatif, inovatif, berprestasi itu cepet naiknya gitu. Kalau di dunia perusahaan itu. Jadi kalau dunia pendidikan dan dunia militer itu senioritas berdasarkan masa atau tahun pengabdian seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan bila adik-adik mau jenjang karirnya itu bertahap gitu, berdasarkan lama pengabdian dan juga periode-periode jabatan, periode-periode naik level seperti itu. It's okay dan itu cocok bila adik-adik memang orang yang telaten, sabar dan sebagainya. Karena yang diperlukan adalah jiwa yang tekun untuk menapai tangga karir setapak demi setapak secara tidak ngebut seperti itu. Gitu. Lalu worth it yang keempat apa? Worth it yang keempat ini adalah yang paling saya rindukan dari dunia dosen, karena saya adalah mantan dosen juga di suatu PTS di Jawa Timur seperti itu. Yang paling saya rindukan dari dunia dosen adalah ilmu yang melimpah gitu. Perlu adik-adik Gen Z ketahui ada dua hal yang merupakan kenikmatan dunia, di mana kalau kita merasakannya itu kita tidak akan pernah puas gitu. Kita akan terus menambah terus, yaitu nikmat harta dan nikmat ilmu gitu. Jadi kalau harta itu adik merasakan enaknya punya harta itu akan haus, akan terus gitu. Nikmat ilmu juga seperti itu. Sekali aja adik merasakan nikmatnya ilmu itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah lega, tidak akan pernah cukup. Jadi akan terus akan lapar, terus haus, terus seperti itu. Bahkan Steve Jobs pun menyampaikan, stay hungry, stay foolish. Tetap lapar dan tetap bodoh. Dalam artian kita tetap bodoh karena apa? Karena dari situlah kita akan berkembang gitu. Dan dosen itu adalah dunia, dosen itu adalah bidang, dosen itu adalah pekerjaan di mana keilmuan itu melimpah ruah. Jurnal melimpah ruah, mengajar juga banyak materi yang perlu dipelajari ulang atau diperdalam sebelum memberikan sehingga kita benar-benar menguasainya. Lalu ada tanya jawab dari mahasiswa yang merangsang syaraf-syaraf otak kita untuk lebih tajam dalam sharing materi seperti itu. Jadi nikmat ilmu itulah kalau adik-adik menjalannya saat menjadi dosen itu luar biasa nikmat sekali seperti itu. Itu adalah
worth it-nya dari menjadi dosen nomor 4 gitu. Lalu SKB-nya apa? Syarat dan ketentuan berlakunya apa? Adik-adik harus suka belajar, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau adik-adik tipe merasa cukup, merasa pintar, merasa tahu, merasa ngerti, merasa puas dengan apa yang dimiliki, dipahami, dan dikuasai saat ini, ya jangan jadi dosen, karena nggak bisa, harus mau belajar terus, harus suka membaca, karena bacaannya banyak sekali, seperti itu. Jadi materi yang menjadi rujukan untuk kita sharingkan itu luar biasa banyak. Jadi kesimpulannya adalah, apabila ditanya jadi dosen itu worth it atau tidak, jawabannya masih worth it, dengan syarat dan ketentuan berlaku dari 4 worth it itu tadi dan 4 SKB itu tadi. Baik teman jiwa, sudah selesai sharing jiwa berdaya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat, memberi pencerahan dan juga arah yang baru untuk mempertimbangkan apakah adik-adik Gen Z masih mau menjadi dosen dengan adanya kontroversi yang marak di akhir-akhir ini. Apabila teman jiwa ingin melakukan konseling, baik secara offline di kantor Jiwa Berdaya ataupun secara online seluruh Indonesia, ataupun kerjasama seminar, webinar, training dengan Jiwa Berdaya, silahkan klik link yang ada di tombol deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.